Bagaimana hukum kotoran dan air kencing hewan yang tidak boleh dimakan? Hewan yang tidak boleh kayak apa? Kayak apa? Kayak kucing, pemane, babi, pemane, tikus, pemane, asu, anjing, ya. Ini gimana terkait dengan air kencingnya dan kotorannya? Suci ataukah tidak suci? Perlu dipahami biar tidak berasumsi yang aneh-aneh. Pembahasan kita hanya seputar apa? Najis dan sucinya. Urusan haram tetap haram. Paham lo ya? Kalau kita bicara haram, tidak mesti sesuatu itu najis. Karena haram berdiri sendiri, najis juga berdiri sendiri. Nanti hasil dari perbedaan ulama, taruhlah itu adalah suci, maka tidak mengharuskan apa? Halal dagingnya. Ini jangan asumsi dulu. Nah, asumsinya salah, bahaya ini. Taruhlah kotorannya babi atau air kencingnya babi itu suci, atau kotorannya siapa? Anjing atau air kencingnya anjing itu suci, taruhlah begitu, maka Anda jangan mengatakan alah masa lu pije. Oh, ini perbedaan ulama. Anda mau memilih terserah masing-masing sesuai dengan ilmu nyampe kepadanya, dan ini tidak mengharuskan apa itu haramnya babi dan haramnya anjing. Oh, berarti ini model Wahabi anyar loh. Loh, kok masalah Wahabi? Fikih itu nggak perlu Wahabi, bro. Gak ada hubungannya fikih itu Wahabi dan tidak Wahabi. Nanti orang yang berpendapat suci kamu katakan Wahabi. Wahabi muncul sekarang, sedangkan urusan ini sebelum Wahabi muncul sudah ada pendapat ini. Anda aja yang tidak teliti dan Anda aja tidak membaca buku. Anda hanya sekedar melontarkan kata yang itu berbau emosi, tidak berdasarkan dengan akal dan ilmu. Sehingga kalau dibalik omonganmu itu mudah. Wong pendapat yang mengatakan suci itu muncul lebih dulu dari apa? Dari Wahabi. Dan masalah ini adalah masalah perbedaan dari masa zaman dahulu. Wahabi ini muncul kapan? Jangan menuding Wahabi dengan urusan apa? Urusan gini gak ada hubungannya. Ini masalah belajar fikih, yang mana aturan perbedaan itu ada. Pendapat masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapat Syafi'iyah, pendapatnya orang-orang Ahnaf, dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, bahwasanya kotorannya dan air kencingnya itu najis. Dan ini masyhur di Indonesia kan, Syafi'iyah. Jadi kotorannya dan air kencingnya anjing najis apa suci? Najis. Dong ora iku. Kotorane babi, kotorane anjing, kotorane tikus, kencingnya ular dan yang semisalnya itu najis. Kenapa najis?
Kuse delok alasane sih ya. Itu pendapati. Di antara alasan mereka adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang istijmar. Rasul itu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud mencarikan 3 batu. Ternyata dapat 2 batu dan dapat rautha. Rautha itu teleke keledai. Nah, lalu Rasul mengambil dua batu saja dan melempar teleke keledai sambil mengatakan hadza riksun, ini adalah najis. Bahasa yang disampaikan oleh Nabi itu riksun. Menurut mereka pendapat pertama, riksun itu najis. Nah, mereka bilang konteksnya kan di keledai gitu kan, ya enggak? Mereka bilang lo keledai itu lo haram dimangan. Berarti dikiaskan semua yang tidak boleh dimakan itu berarti apa? Dihukumi najis. Pahami dulu ya, wes, biar jelas sampean. Nanti ada kena kencing tikus, kena kencingnya wo, cecek ya, kalau mangan ya cecek ya, mana? Dan kena apa jenis kotorane kodok dan yang lainnya itu biar kita ngerti ilmunya, najis apa ora iki gitu loh. Ya. Pendapat pertama bilang apa? Najis. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Mundhir, pendapat Malikiyah, itu suci. Itu suci. Dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor. Baik, itu suci. Loh, jadi masalah perbedaan. Bukan masalah adanya kesepakatan. Paham ya? Ini perbedaan ulama masalah fikih. Majal lil ijtihad, tempat orang itu berijtihad. Nah, alasan mereka apa yang mengatakan suci? Alasan mereka adalah komitmen dengan apa? Dengan kaidah al aslu itu adalah suci. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hukum aslinya adalah suci. Itu kaidah. Apakah kaidah itu ada landasan dalil? Ada. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi itu untuk kita. Yang namanya untuk kita menuntut harus suci. Nah, kalau Allah menciptakan itu kemudian najis, ngapain untuk kita? Gak usah lah. Yang namanya untuk kita ya kita bisa gunakan, kita bisa pakai. Nah, kalau najis ngapain? Ya enggak? Dari ayat tadi itu menuntut seluruh apa yang Allah ciptakan, baik di bumi atau di mana, itu adalah untuk kita. Nah, kalau untuk kita berarti apa? Mengharuskan itu suci. Itu kaidah. Nah, sekarang kaidah tadi, siapapun orangnya yang nabrak, yang menyelisih kaidah harus mendatangkan dalil. Itu SOP. Jadi kaidah tadi
jangan ditabrak dengan apa? Dengan apa? Dengan kaul ulama. Wong kaidahnya landasannya pakai dalil loh. Kok iso ditabrak dengan ucapan ulama? Apalagi lebih ngeri lagi, mosok lu kok mosok awakmu ku sapa? Kok mosok? Perasaan kamu itu ya ora dalil. Kok bilang mosok itu loh? Lah lucu toh. Sesuatu yang belum Anda denger itu belum mesti salah. Camkan itu. Sesuatu yang belum pernah Anda denger itu belum mesti salah. Kok iso ngono? Lah macamu berapa? Ngajimu itu berapa tahun? Anda ngajine mek madzhab Syafi'iyah tok, enggak madzhab yang lainnya gimana? Anda hanya terbatas di satu madzhab, sedangkan fikih itu di banyak madzhab. Gitu loh. Apa yang tidak ada di madzhab Syafi'i gak mesti salah, karena madzhab Syafi'i bukan Al-Quran, bukan hadis, kan gitu. Kecuali kalau ada pernyataan qalan nabiyyu, Nabi berkata, seluruh yang tidak ada di madzhab Syafi'i maka itu batil wa dhalal. Ya kita ala ra'si wal ain rimo, itu ucapannya Nabi. Nah kalau nggak ada keterangan dari Nabi, lu kok iso ngomong kok ya Robbi sholli ala Muhammad itu ya, ngomong itu ya didelok-delok sik lah urusan opo gitu kan. Ojo kok kudu ngamuk wae. Ngamuk iku ora apik lho. Apalagi nyaci maki oleh opo awakmu, apa oleh dosa. Oleh dosa. Jadi gitu loh ya. Nah, jadi itu pendapat yang kedua. Dari dua pendapat ini penulis anak pribadi milih yang mana. Nah, karena kita diajari oleh usul fikih, ya saya milih pendapat yang kedua. Ini pendapat yang saya pilih dan ada ulamanya. Lah kan memilih kan sah selama pilihan itu ada dasarnya, bukan hawa nafsu. Nah ketika saya memilih pendapat ini, otomatis saya butuh menjawab dalilnya kamu, kan gitu toh. Namanya pilihan, harus ada alasan. Ketika ada alasan juga harus ada jawaban terhadap pendapat yang berlawanan, yang tidak sama kan dibantah. Dan mungkin juga Anda ketika mengatakan najis, jangan-jangan kamu juga nggak ngerti dalilnya kan gitu kan. Mek pokoknya ngono piye. Kan ingat loh, sesuatu yang anak paling antum banyak ngomong gini. Yo anjing lo najis apa haram, haram ngerti. Tapi kan haram kan nggak mengharuskan apa? Yang diharamkan haram apanya? Zatnya. Kan haram kan nggak mesti najis. Itu yang harus satu pahami. Engko rokok, asap rokok haram. Mari ngono sampean kena ibadah sampean piye coba? Khamr haram. Terus kalau menyentuh sama kamu gimana coba? Haram nggak mengharuskan najis. Aina dalil mulazamatu haram harus najis itu mana? Karena kan itu diskusi kita. Jadi bangun logika kamu itu dengan logika yang bagus lah. Jangan logika taklid. Jangan logika taklid. Jadi sesuatu yang tidak mesti sama dengan otak kamu itu nggak mesti dia itu salah. Karena otak kamu bukan wahyu. Ini kan kadang-kadang bangunan yang salah. Gak podo karo awakmu pasti salah. Podo karo sebagian teman salafi yang mengharamkan foto, ya kan? Mengharamkan di video. Gak podo karo dheweke berarti salah. Gampang jawabannya. Lo siapa? Lo nabi? Kan mudah aja jawabnya. Kecuali kalau kamu itu nabi. Selain saya berarti salah.
Itu kalau Anda nabi. Anda nabi aja enggak, ulama juga enggak. Lu kok iso ngomong salah lu kondi? Kan coba. Masalah logika yang bagus. Selama itu perbedaan, Anda sah saja memilih mana yang paling kamu kuatin. Itu menurut kamu kan, dan belum mesti apa yang kamu kuatin itu kuat menurut pendapat yang lain. Loh, saya berpendapat tentang najisnya atau apa sucinya kotoran atau air kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu, saya bukan berarti yang lain itu salah. Itu kan masing-masing punya pendapat. Cuma yang saya pegangin dan saya bisa pertaruhkan di depan Allah adalah ini, kan gitu. Nah kalau saya ditanya, ya saya jawab ini. Kalau andai kata orang lain tidak mengambil pendapat yang saya pilih, ya terserah, kan gitu kan. Kan namanya pilihan. Itu enak tau urip kayak ngono kan. Lah kok susah-susah itu loh urip. Kan gitu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana membantahnya? Kotoran khimar. Khimar kan terbagi dua itu, ada khimar ahliyah dan ada khimar waksi. Khimar waksi itu khimar yang hidup di hutan, ya, liar. Itu halal. Tapi khimar ahliyah yang dipelihara itu yang haram hukumnya. Dan yang dimaksudkan khimar apa? Khimar ahliyah yang dipelihara kan. Nah, diskusi kita adalah apa makna riksun? Apa makna riksun? Riksun itu kalau kita lihat kamus, kita lihat kitab Lisanul Arab. Kalau lihat kamus, riksun itu memiliki banyak arti. Terkadang dia bermakna najis, terkadang dia bermakna kotor. Itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua, kan riksun itu kan memiliki dua makna. Dia bisa bermakna najis dan dia bisa bermakna kotor. Kotor belum mesti najis. Nah sekarang yang dimaksudkan oleh Nabi ketika melempar kotoran keledai tadi sambil mengatakan itu adalah riksun, ini kata yang mana yang pas di sini itu yang mana? Artinya najis atau kotor? Ini mana? Ini kan belum jelas dari omongannya Nabi. Nabi hanya bilang apa? Riksun. Sedangkan riksun itu memiliki dua makna. Bisa bermakna najis dan bisa bermakna kotor. Sedangkan kita nggak punya data untuk menentukan salah satu dari keduanya, nggak punya data. Nah terus piye? Anda artikan najis gimana? Wong dia juga bermakna kotor, kan itu kan? Kalau Anda artikan kotor, lo gimana? Wong dia juga memiliki makna najis. Piye coba mumet kan? Lah kalau mumet berarti nggak bisa dijadikan dalil untuk ini. Jelas toh? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah arti riksun itu, dibantah sama beliau. Ini nggak bisa dijadikan dalil atas najisnya, itu nggak bisa karena masih banyak kemungkinan. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu keterangan yang kuat atas najisnya kotoran atau kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Aku butuh dalile. Kalau ada dalil kita nerima, karena ini taslim sama dalil kok. Kita itu nerima karena kita hambanya Allah. Ya pas nerima, ketika ada dalil itu kita nerima kok.